Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilia Misdiana, NIM 2019-143232. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Keunggulan dalam Pembelajaran IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari pengembangan pendidikan IPS. Tidak hanya diarahkan pada pengembangan kompetisi yang berkaitan dengan aspek intelektual saja. Keterampilan sosial menjadi salah satu faktor yang dikembangkan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam keterampilan mencari, memilih, mengolah, dan menggunakan informasi untuk berdasarkan diri agar menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Mata pelajaran IPS dikelompokkan ke dalam dua aspek, yakni 1. Kemampuan untuk mengembangkan konsep kehidupan sosial. 2. Kemampuan untuk menerapkan konsep kehidupan sosial melalui praktis pengalaman belajar. Kedua hal tersebut harus dijadikan sebagai pegangan dan acuan dalam aktivitas sehari-hari sehingga dengan belajar IPS, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosial sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji perangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Yang berkaitan dengan itu, sosial memuat materi geografi, sejarah, dan ekonomi. 2. Melalui mata pelajaran IPS, anak diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta negara dunia yang cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agus Wulandari, NIM 2019-143503, dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang keunggulan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut dengan IPS. Salah satu keunggulan terpenting adalah bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara interaktif dipandang sebagai pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, bukan hanya pembelajaran yang berorientasi pada penugasan materi pembelajaran. Pembelajaran ini jelas bukan ditunjukkan agar siswa semata-mata beroleh materi, tetapi agar siswa beroleh kecakapan hidup, keterampilan, dan berkarakter. Ada beberapa keunggulan pembelajaran keterampilan sosial dalam IPS, antara lain dapat dilihat dari sisi guru, sisi siswa, dan sisi proses pembelajaran. Dari segi guru, yang pertama, lebih termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari aspek media, metode, maupun evaluasi. Yang kedua, sumber pembelajaran lebih beragam. Guru harus lebih kreatif mencari sumber belajar. Yang ketiga, karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa, maka kerja guru bergeser ke fasilitator, mediator, dan katalisator. Yang keempat, guru dapat menggunakan sumber belajar di sekitar siswa atau lingkungan, sehingga pembelajaran lebih kontekstual. Yang kelima, guru dapat menilai keberhasilan siswa setiap saat dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Della Arindi, NIM 2019-143509 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu keunggulan pembelajaran dalam IPS dari segi proses pembelajaran. Baiklah, keunggulan yang pertama yaitu pembelajaran IPS menunjukkan iklim kelas yang sangat kondusif. Siswa lebih bersemangat dan bertanggung jawab dalam bertanya, menjawab, berdiskusi atau kerja kelompok, berbagi, saling membantu, dan mencari bahan pembelajaran. Semua itu merupakan modal yang sangat baik kalau ditumbuh kembangkan secara terus-menerus melalui pembelajaran apa saja, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan yang kedua yaitu keunggulannya proses pembelajaran lebih hangat dan akrab tanpa mengenyampingkan pencapaian kompetensi yang harus dicapai di dalam kurikulum. Yang ketiga, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja, tidak harus terikat oleh ruangan dan waktu jam pembelajaran.
Yang keempat, pencapaian pembelajaran lebih holistik dan terpadu antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, pembelajaran menjadi meaningful dan enjoyable, sehingga diharapkan lebih memberikan muatan nilai daripada sekedar penguasaan materi semata. Dan yang keenam, yaitu keunggulannya adalah penilaian pembelajaran lebih autentik dan reflektif. Sedangkan yang ketujuh, yang terakhir, proses pembelajaran menjadi learning by doing, bersatu dengan life together, sehingga menjadi lebih mengerti, paham, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, mungkin itu saja pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aneta Amelia, NIM 2019-14-3-220. Baiklah, di sini saya akan membahas dari segi siswa. Nah, dari segi siswa ini terdiri menjadi 3. Yang pertama, siswa diberikan kepercayaan untuk tanggung jawab sehingga muncul keberanian dan daya juang untuk berprestasi mencapai hasil yang lebih baik dari yang lainnya. Yang kedua, keterampilan sosial peserta didik meningkat dengan ditandai oleh tercapainya indikator-indikator dalam keterampilan sosial. Nah, indikator-indikator dalam keterampilan sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hidup dan bekerja sama dengan yang lain, living and working together, taking turns, respecting the right of other and being social sensitive. Yang kedua, belajar mengontrol diri dan pimpinan, learning self-control and self-direction. Dan yang ketiga, belajar bertukar pendapat dan keberanian mengemukakan pendapat, sharing ide and expand with other. Dan yang ketiga, siswa menjadi terbiasa untuk memecahkan masalah-masalah sosial ataupun masalah-masalah yang dihadapi dirinya secara lebih aktif.